Waktu kita di rahim ibu, kita tidak berpikir apapun karena otak kita juga belum jadi, tetapi semua keperluan kita datang tepat pada waktunya. Kapan jadi kuku, kapan jadi tulang, kapan jadi jantung, kapan jadi kornea mata, kapan jadi neuron, semua selama 9 bulan saat demi saat berdatangan karunia Allah yang presisi, waktunya, tempatnya. Jadi tidak ada yang perlu diragukan sama sekali. Yang harus selalu kita pertanyakan adalah kesungguhan kita. Apa kesungguhan kita mengabdi kepada Allah? Ini yang harus selalu kita tanyakan. Ini saya ini cari apa di dunia ini? Rezeki itu bukan urusan kita. Rezeki sepenuhnya urusan pencipta kita. Rezeki itu total, semua rezeki milik Allah, dikuasai oleh Allah, dibagikan oleh Allah, ditahan oleh Allah, diambil oleh Allah. Bagi kita menyikapi rezeki jadi ibadah. Ada perbedaan tidak hadirin? Sepertinya bingung. Rezeki bukan urusan kita, itu urusan pencipta kita. Urusan kita adalah menyikapi bab rezeki ini, yakin atau tidak, itu urusan kita, syariatnya. Jujur atau tidak, itu urusan kita. Kalau jujur ketemu dengan rezekinya plus pahala barokah. Niatnya lurus atau tidak, ketika diberi syukur atau tidak, itu urusan kita. Ketika ditahan sabar atau tidak, ketika diambil ridho atau tidak, lihat yang lain dengki atau tidak, itu urusan kita. Perkara jumlahnya kapan, Allah yang maha tahu. Allah tahu kita dililit hutang, tahu pasti. Orang ngutangin ke kita juga dengan izin Allah. Hanya ada cari di jalan yang Allah sukai, ada yang cari yang tidak Allah sukai. Ada yang kena riba, ada yang tidak riba. Tapi tetap saja Allah, dengan izin Allah sampainya rezeki kepada kita. Ini sudah lama hidup di dunia, dilihat dari wajahnya. Bukan wajah balita, tidak ada yang tertukar. Kita mengunyah makanan yang jadi kornea mata, jadi yang jadi sel kulit, jadi yang jadi sel jantung, jadi yang jadi sel empedu. Ini tubuh ini, maaf ya, kalau saudara lihat saya sekarang, ini sebetulnya beda dengan Aagim tahun lalu. Sudah tidak ada Aagim yang lalu. Sel-selnya sudah ganti semua. Sel kulit ini sudah banyak yang baru. Yang lama-lama yang di foto itu sudah habis tuh. Tapi kita tidak menyadarinya. Kita hanya makan, ada yang jadi sel kulit, sel jantung, ada yang jadi sel darah. Begitu rumitnya tubuh ini dan beres. Tidak ada di hidung ini keluar kuku, nggak nyambung. Jadi jangan ragukan kapan Allah memberi, jumlahnya sebanyak apa, bentuknya seperti apa. Tenang saja. Ada yang maha tahu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Yang harus selalu kita pertanyakan adalah, ini saya teh serius tidak nih mengabdi ke Allah? Contoh ya, kita berbuat baik, sedekah, nolong orang, nolong istri, nolong teman. Apakah benar
kita berniat ini sebagai pengabdian kita kepada Allah. Kalau kita masih menunggu-nunggu, mengharap-harap ucapan terima kasih, mengharap-harap diakui kita sudah berbuat baik, mengharap dipuji, mengharap dibalas budi, ini masalah kita. Ini masalah, hadirin. Bukan perkara remeh itu. Makanya hati jadi tidak enak, galau, kecewa, sakit hati. Rasa-rasa yang tidak baik ini semuanya diundang oleh dosa. Dosanya apa? Salah niat. Jadi jangan anggap remeh. Sakit hati, kecewa, galau, kesel, jengkel, sedih, cemas. Semua yang enggak enak itu Allah tanamkan di hati kita sebagai peringatan. Kalau kita ingin diakui, dihargai, kita nunggu-nunggu orang berterima kasih, nunggu-nunggu orang tahu ini perbuatan baik kita, jasa kita. Kita nunggu orang menyebut-nyebut kebaikan kita dan membalas budi. Udah selesai itu masalahnya tuh. Berarti kita memang tidak nyari keridhaan Allah terhadap siapapun. Lelaki, kita membanting-banting tulang. Kenapa membanting tulang? Karena tukang daging, ya. Kita kerja bukan untuk dikagumi istri, anak sebagai ayah yang tanggung jawab, kepala keluarga yang bijaksana, yang amanah. Oh, tidak. Kita kerja keras ini mengurus keluarga, ya mencari keridhaan Allah saja. Belum tentu istri menghargai kita. Gimana kalau tidak menghargai? Kalau tidak menghargai, tobat. Jangan-jangan kita tidak ikhlas. Ujian dari Allah. Kalau memang tidak dihargai, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa sama sekali. Kita tidak nyari penghargaan istri, tidak menjadi penghargaan suami, tidak mencari penghargaan kantor. Di kantor ini orang-orang yang tidak ikhlas bete terus. Ciri orang yang kurang ikhlas tuh kalau dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat. Udah pasti itu tidak mencari keridhaan Allah. Dia hanya mencari makhluk, tidak pernah bahagia. Bahagia itu berbanding lurus dengan keikhlasan. Makin ikhlas, makin lepas dari berharap apapun dari makhluk, udah makin bahagia hidup ini. Anteng, enteng, menyenangkan, gak ribet, gak ada kecewa, sedih, jengkel. Itu mah dunia orang-orang ria yang berharap dari makhluk. Nah, kalau mau tanya, bukan tanya kenapa pertolongan Allah lambat. Salah. Kenapa hati saya enggak sungguh-sungguh kepada Allah? Itu yang ditanya. Kenapa hati saya masih berharap dari selain Allah? Tapi saya doa kok minta rezeki ke Allah, tapi kamu kelakuannya pengen dipuji atasan, ingin dipuji kawan, ingin dipuji tetangga. Semuanya bukan karena Allah. Nah, kita sering mempertanyakan pertolongan Allah. Kapan datangnya? Kapan utang saya dilunasin? Jangan itu dong. Kapan sholatnya khusyuk? Kapan jodoh datang? Gampang bagi Allah. Kapan saya benar-benar menuhankan Allah? Jadi harus selalu tanya ke diri itu. Dan Allah tahu pikiran kita, hati kita. Allah tahu. Wa huwa alimum bidatis sudur. Apa yang sembunyikan di dalam dada ini. Jadi jangan suka mempertanyakan, kok Allah lambat menolong saya? Enggak mungkin lambat. Kalau lambat dikasih napas kita udah
ngajongkeng dari kemarin. Kalau Allah lambat nolong kita, jantung kita tidak didetakkan aja oleh Allah udah ngusek, benar? Ada yang telat enggak dari Allah? Coba telat oleh Allah, diperlambat, delay antara pendengaran dan proses otak kita. Misal Allah tidak nolong nih ya, telat kita tuh mengerti, lama prosesnya tuh, baru ketika di jalan mengerti. Bahaya kan? Nah ketawanya, misalkan proses ketawanya telat, mata melihat, telinga mendengar, itu lucu, di prosesnya tuh dilambatin, lucu sampai di otak kamu harus senyum, terus perintahnya teh tidak kompak. Mata, suara, lihat kita ketawa, presisi semuanya, benar? Sekali ngangguk-ngangguk gini kan begitu banyak rahmat Allah, pertolongan Allah. Otot kita diperintahkan naik turun, ini mata kedip, ngegaruk juga nggak salah, gatal di sini, kena di sini, tuh ngegaruk ya. Coba kalau salah alamat, anak kelek orang, apa yang terlambat? Apa yang terlambat? Kedip, kita nggak dibuat terlambat, coba terlambat. Tabrakan ini, betul? Nah ngangguk ini coba terlambat ya nggak? Nggak ada yang terlambat. Kita harus meyakini ini hadirin, bahwa jaminan Allah itu tidak ada yang tertukar, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang meleset, tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi reg-reg hidup kita ini. Ada Allah yang maha dekat, yang maha tahu, yang memiliki segala-galanya, yang maha baik, yang memberi sebelum kita minta, yang tidak pernah meleset, tertukar, tidak bisa dihalangi. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya. Kalau sudah begitu, hidup ini tenang. Yang kita pikirkan, kenapa telat ini niat kita? Kenapa kita sibuk sekali dengan ingin diketahui, dipuji, dihargai, diakui, dihormati oleh manusia? Siapa manusia? Gak ada apa-apanya. Mau sedunia memuji kita, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya sama sekali. Nothing. Sedunia memuji kita, gak ada apa-apanya. Pahala tuh yang ngasih Allah. Kita dipuji itu sebagai ujian, bukan karunia. Karunia itu kalau dipuji jadi dekat dengan Allah, itu karunia. Berapa banyak yang gara-gara dipuji jadi jauh dari Allah. Bu, Ibu, saya tidak boleh mengharapkan jawaban karena bikin jengkel. Tapi kalau enggak menjawab cik atuh. Bu, Ibu kan sering mempertanyakan, duh ya Allah kenapa doa saya enggak dikabul? Pertanyaannya sederhana, Ibu khusyuan mana? Sholat atau dandan? Itu aja. Kalau lebih khusyuk dandan daripada sholat, berarti lebih khusyuk mencari penilaian makhluk. Bukan tidak boleh tampil rapi, tapi kenapa untuk dilihat orang begitu all out pakai foundation? Foundation itu fondasi, sesudah itu apa? Batako, pakai dempul, dicat. Nyari apa? Nyari apa? Benar kan nyari keridhaan Allah? Belum lagi bulu mata palsu. Saya nggak mau ikut campur ya, tapi saya cuma membayangkan betapa lelahnya pelupuk mata diberi beban. Kan seperti barbel mungkin ya nggak? Benar nggak sih?
Nggak tahu. Nggak tahu, udah lelaki mah nggak ada urusan sama bulu mata palsu. Ayo, ini yang pertama pertanyaannya, nyari apa? Nyari apa dari semua aktivitas hidup ini? Kerja mah nggak usah mikirkan karir, nggak akan kemana-mana karir itu. Kerja saja, bagaimana kerja dicatatkan oleh Allah jadi amal soleh. Tujuannya apa sih hidup ini? Kalau tujuannya jelas, saya tujuan hidup ini ingin bahagia. Bahagia itu cuma dua, iman dan amal soleh. Jadikan setiap aktivitas kita nambah iman dan setiap kegiatan kita jadi amal soleh. Udah, perkara yang lain-lain ngikut kok, nggak akan kemana-mana. Kalau kita benar-benar yakin ke Allah dan terus makin yakin dan semuanya kita niatkan, ya Allah hanya untuk-Mu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya persembahkan semua ini hanya Engkau ya Allah, saya ini hamba-Mu, hanya Engkau Tuhan saya lakukan ini semata agar Engkau ridho. Udah nggak ada lagi yang lain. Baik ke istri, ke anak, berbuat baik ke orang tua, berbuat baik ke tetangga, berbuat baik ke yang berbuat nggak bagus ke kita, lakukan weh terus. Dan nggak ada tuh kita mikirkan ingin diketahui, kan udah puas, Allah udah tahu, bener? Kenapa harus pengen diketahui orang? Apa nggak puas Allah mengetahui segala-galanya? Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Tidak ada satupun yang lepas dari penglihatan Allah. Orang mau tahu mau tidak tahu ya nggak ada masalah. Tapi kenapa kita harus ngabsen? Ini mah bukan urusan keikhlasan. Absensi itu urusan kepatuhan kepada aturan. Seperti bayar, saya bayarnya rahasia, nanti disangka belum bayar jadi masalah baru, benar? Jadi urusan dunia kita lakukan karena memang kepatutannya begitu, tapi kita niatkan ibadah. Ini pertanyaan pertama dan utama dalam hidup ini. Saya tuh mau ngapain ini? Ini saya dakwah nih apa nih? Nyari apa? Nyari kekaguman, nyari agar diakui, keilmuan, kesolehan. Itu pengkhianatan kepada Allah. Ya sudah, Allah nitipkan ilmu, sampaikan tanpa harus merasa diri sudah menjadi ahlinya, sambil berusaha mengamalkannya. Tanya niat ini, kalau merasa kenapa pertolongan Allah kok lambat, tanya niatnya. Tahajud niatnya apa? Saya niat tahajud supaya lunas utang. Bagus tidak? Hai, terserah mau jawab mau enggak, itu amal masing-masing. Mau diem aja sok mangga, mau ngejawab demi membahagiakan yang nanya, itu pahalanya buat saudara-saudara. Kelihatan ada jengkel, kurang ikhlas hadirin yang harus selalu tanya, tahajud untuk apa? Tahajud itu untuk ngabdi ke Allah. Nanti bagian dari tahajud doa minta jodoh, doa lunas hutang, doa solusi, itu bagian dari doa, ibadah tambahan, bukan tujuan tahajud. Masa tujuan tahajud lunas utang? Nanti kalau utang dilunasin, lunas juga tahajudnya, ya kan? Tahajud mengabdi ke Allah, berbuat baik ke orang tua. Kenapa? Habis orang tua berjasa, orang tua sayang, orang tua dengar ya, kita berbuat baik ke orang tua karena ibadah. Allah yang memerintahkan.
Tidak semua orang tua berbuat sama kepada anaknya. Benar? Tidak semua orang tua juga akan menghargai kebaikan anaknya. Gimana saya sudah memberikan gaji saya ke orang tua, misalnya, cuman segini, ya nggak apa-apa. Iya bu, segitu ya. Terus saya lakukan yang terbaik. Menanti ucapan terima kasih menodai keikhlasan. Menanti loh ya. Menanti itu udah naik. Sebetulnya mengharap udah jadi masalah. Enggak ada mengharap. Jangan mengharap. Senyuman, raut muka, ucapan terima kasih, doa, penghargaan, balas budi, hapuskan. Fokus saja berbuat. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah jadi saksi. Teori mah gampang, tapi ini perjuangan kalau ingin ditolong oleh Allah. Karena selama ini kita ngarep-ngarep pertolongan Allah, tapi yang kita lakukan bukan untuk Allah. Benar? Kita jarang melakukan untuk cari keriduan Allah. Kita cari pujian orang, cari pengakuan orang, cari kekaguman orang, cari pemberian orang, terus saja menuhankan orang. Tapi kalau minta ke Allah, aneh. Harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikan dulu pengabdian kepada Allah, baru minta. Jangan mintanya ke Allah, ngabdinya ke selain Allah. Cirinya apa? Kalau makin ikhlas, anteng, enteng, ringan, enggak ribet hatinya, enggak banyak luka, enggak kecewa, enggak sakit hati. Udah dilihat Allah semuanya. Makin tidak nyaman, pasti teguran dari Allah. Niatnya salah. Nah inilah rekan-rekan, kalau punya banyak doa, punya banyak keinginan, kenapa kok Allah belum mengabulkan? Mungkin jawaban ini bisa membantu. Mengapa mintanya ke Allah tapi berharapnya dari amal justru untuk selain Allah? Jelas? Ini di kantor kalau musim mutasi stres, berarti dia emang sibuk bersandar ke jabatan, gaji, bersandar kepada status sosial. Dalam segala hal mulailah kita jangan ngarap-ngarap dari makhluk. Lakukan aja yang terbaik supaya Allah suka, Allah ridho, selesai. Kita jual beli, mau baik ke pembeli, baik aja. Mau beli atau tidak, malah sudahlah, urusan Allah yang membagikan rezeki. Tapi saya malah ditipu. Gimana kalau ditipu? Takdir bukan? Takdir. Dalilnya apa? Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. An-Nisa 79. Kebaikan apapun, pokoknya kebaikan apapun jenisnya pasti dari Allah, pasti. Tapi semua keburukan yang menimpa dari diri sendiri. Jadi ketipu, siapa yang mengundang ketipu? Sariawan harus gimana ngobatin sariawan yang paling utama? Istighfar. Jerawat? Nggak usah lihat jerawat temen lah. Kamu banyak dosa nih, banyak jerawat. Tunggu dulu hadirin. Nggak boleh coupling ini menilai orang lain.
Kalau diri kena apapun, sakit, sedih, gelisah, ketipu, ketendang, terpeleset, kejedot, dihina, dimaki-maki, semua itu pasti diundang oleh dosa. Jadi kalau kita kecopetan, fokusnya apa? Fokusnya cari dompetnya ya. Fokus terpentingnya adalah bukan mikirin copet kurang ajar, karena udah pasti ya. Kalau copet bijaksana, dia ngasih uang bukan nyopet ya. Kenapa saya ditakdirkan copet? Dari segini banyak, kenapa saya yang harus kehilangan? Pasti ada dosa saya. Mungkin uangnya dipakai sia-sia, pelit, udah beberapa kali kotak infak lewat, terus pura-pura, itu dilama-lamain, keburu lewat. Padahal Allah tahu emang sengaja ada dipelanin dan nggak mau sedekah. Atau nanti ajalah di tangga sedekahnya. Pas sampai di tangga kedorong-dorong, udah bukan salah saya, ada kedorong, jadi nggak sedekah. Pas sampai ke sana teh dompet mana, habis. Mudah. Walaupun tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu pikiran kita, tahu hati kita, tahu strategi bohong kita. Allah tahu. Mungkin kita belanja jajan dukuh, sekarang musim dukuh nih. Nyobain yang bagus-bagus, yang gede-gede, kan disimpan di atas tuh. Nyobain ya, habis 8, beli seons. Emang Allah tidak lihat itu? Beli sih beli, tapi kelicikan ini pasti akan berbalik ke kita. Tidak ada satupun, sepatah kata pun yang tidak kembali ke kita. Kayak nyepak sendal itu ya, waktu turun ada sendal yang ngalangin, sepak, keluntung, gak ada yang tahu. Allah tahu tidak? Dia belum nyobain di sepak kuda yang masa dari sendal ujuk-ujuk kuda, terserah ya. Sampai di mana kepuasan saudara nyelakain orang? Lagi duduk kentut, dia nggak ngaku. Di depan ada orang tua lagi gini. Dia terdakwanya, dia memberikan fitnah, dan kakek-kakek yang lagi nunduk itu lagi wirid. Aduh, ngejedak pisan ya kan. Allah tahu nih, yang ini menyebar fitnah, si kakek lagi wirid. Bisa ngajengkang kebabayan itu hadirnya nggak? Tiba-tiba mules ya nggak? Gak kekejar toilet, bisa itu, semua perut milik Allah, benar? Ini serius hadirin, ini serius sekali. Tidak ada satupun perbuatan buruk dan baik yang tidak kembali ke pembuatnya. Dalilnya jelas, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Maka hati-hati. Hati-hati merugikan orang lain, kata-kata, sikap, apapun, hati-hati. Balik ke kita. Dan akumulasi udah numpuk nih. Ya, kemarin pernah diceritakan, ini ujian. Pujian itu ujian. Sedang selesai ceramah, sehat terus. Aduh, ujiannya. Masih push up ya ayah? Berapa? 100 ya? Padahal saya enggak 100 sekarang. Tapi nebeng ya. Nggak nyebut tidak. Dia supaya iya. Itu mah. Di sini asam uratnya hadir. Bener-bener jadi nggak bisa push up. Gara-gara nebeng tuh di hati. Tidak nyebut ya kan? Tapi ketika ada yang nyebut, kita tidak mengklarifikasi, sama aja, cuman pakai mulut orang.
Allah tahu itu. Ini sendi banyak hadirin, bisa di sini sakit tuh ya, bisa di sini, bisa di kelingking, spesial aja di sini yang membuat kalau push up nggak bisa tuh. Tidak bisa. Tidak ada maksiat sekecil apapun, sehalus apapun yang Allah tidak tahu. Urusan hidup ini aslinya dengan Allah setiap saat. Kalau kita sibuk dengan Allah, bekal dua cirinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kalau orang sibuk dengan Allah, sibuk sekali menjaga hati, terus membersihkan hati, dan sibuk agar amalnya, kesibukannya jadi amal yang diterima Allah. Selebihnya ngikut. Dunia nggak kemana-mana. Allah tahu kita berusaha memperbaiki diri dalam segala aktivitas. Nanti macam-macam ya. Ada yang muji, ada yang nyaci, kedupak, ada yang ngehormatin, ada yang ngeduplek ya, macam-macam lah ya. Terus itu kejadian tuh. Ini tiap menit, tiap kejadian ini macam-macam, terus ujian. Nah, kita tinggal menyikapinya aja dengan benar. Ada yang ngasih, berterima kasih tidak. Nah, sakit, catat. Jadi nggak dikasih lagi. Jazakallah khair, terima kasih. Pergi ya Allah, balas dengan sempurna. Engkau tahu dia menolong saya ya Allah. Enggak ada yang tahu, tapi Allah tahu dia doa. Ini syukur. Masya Allah. Harus gitu hadirin. Urusan kita tuh aslinya hanya dengan Allah. Kalaupun hablum minan nas, itu hanya karena Allah memerintahkan saja. Dan untuk mencari keridhaan Allah. Jangan ngarep apa-apa dari makhluk. Selamat bermujahadah. Ini teori ya. Prakteknya tidak sesederhana mendengarkan dan menyampaikan. Ada pertanyaan silakan. Kenapa jadi pada manyun gini semua? Berat. Nah, berat itulah yang jadi berat. Karena sudah buruk sangka kepada Allah. Berat ya, hese juga. Itu yang terjadi. Bismillah aja. Dan nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya. Allah tahu kita mampu, tinggal mujahadah atau tidak. Latihannya adalah berhenti ngarap-ngarap dari makhluk. Fokus aja, lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Dah nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Kalau tidak selesai nih. Mau nanya, silahkan Pak. Dari mana? Boleh mikrofonnya? Bantu. Disampaikan dek, kabelnya tidak cukup sepertinya. Cukup kan? Ayah, sudah ada cadangan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Saya Syihab dari Makassar. Saya memang datang ke DT ini untuk bertemu. Tenang aja, bismillah ya. Ya, bismillah. Menarik sekali pengajian Al-Hikam ini. Pertanyaannya sederhana misal saya pribadi itu sering menilai seseorang dari caranya berterima kasih. Jadi ketika anggaplah sudah ada yang saya lakukan secara pribadi, terus sempat tadi bilang tidak usah menunggu terima kasihnya karena itu mempengaruhi keikhlasan. Niatan saya itu hanya ingin melihat apakah orang ini layak untuk ditolong untuk kedua kalinya. Oh, gitu aja. Saudara layak ditolong nggak? Masya Allah. Karena nah, itu jawabannya. Emang saya layak ditolong nggak? Jangan dong. Bukan urusan kita. Urusan kita itu menolong dengan ikhlas. Oke. Oke?
Iya, terima kasih banyak Kak. Senang lihat menulis, mencatat, itu ditulis. Iya, Ya bagus, alhamdulillah. terima kasih. Kalau tahu ada yang daya ingat di antara kita kuat, nih kan rata-rata kuat daya ingatnya. Semua effort, semua yang ikhtiar yang kita lakukan disaksikan oleh Allah. Hasilnya juga berbeda-beda. Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, terima kasih Dek. Allah mencatat dari Makassar ke sini ikut pengajian. Itu HP tayangan ini Recording A. recording. Iya. Alhamdulillah. Saya ridho, ya diizinkan. Enggak apa-apa. Siap Pak. Walau belum minta izin juga diizinkan. Terima Beri kasih banyak. sebelum meminta. Terima kasih banyak A. Alhamdulillah. Sudah nikah belum Dek? Udah A, anak 2. Alhamdulillah. Ya sudah, enggak apa-apa. Siap Pak. Ada pertanyaan selanjutnya? Ya, silakan Dek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Satriani Leparbowo. Saya dari Antapani, Bandung, Jalan Batuwangi nomor 10. Saya izin mau bertanya. Nah, kalau kajian Al-Hikam itu penting kan? Waktu dulu saya dari kecil sampai saya besar, saya kan belum bisa mengenal istilah pembelajaran agama gitu loh. Seperti ikut kajian, seperti mengaji, terus sholawatan, ya. Dulu kan saya Jadi pertanyaannya apa? gitu aja. Jadi tentang pembelajaran agama tuh misalnya kayak gimana tuh, Al-Hikam gitu loh. Baik, jadi belajar agama tuh bagaimana? Jadi mengetahui isi-isi tentang apa ceramahnya kayak gimana. Baik, Kalau misalnya daripada musiknya berlama-lama terus-terusan, nggak mengaji, nggak bersolawatan, nggak Baik. gitu loh ya. baik. Terima kasih Ya, terima kasih. ya. Jazakumullahu khairan katsiran wa iyyaka a'agim gurunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, ini orang bakal jadi baik deh. Ini orang kehidupannya akan baik. Apa yang Allah beri? Yang Allah beri adalah paham agama. Jadi kalau anak dikasih gelar, pangkat, penampilan cakep, badannya bagus, pinter, IQ-nya tinggi, kemudian berprestasi dalam berbagai bidang, tapi tidak punya kepedulian kepada agama, ini masih jauh. Nah, kita sering menilai prestasi seseorang itu dari casing. Makanya kalau ini orang kira-kira bakal baik tidak? Ulama tuh memberikan 3 ciri ya. Ini akhwat kalau mau nyari jodoh, wah ini langsung ngangguk. Ibu nggak usah ikut ngangguk. Nih 3 cirinya. 1, dia semangat tidak belajar agamanya. Tapi belajarnya itu bukan untuk gelar, bukan untuk status, bukan untuk diakui banyaknya ilmu. Tidak, dia belajar karena ingin dekat dengan Allah, ingin kenal kepada Allah, ingin bisa mengabdi ke Allah. Karena akhlak itu datangnya dari iman, iman datangnya dari ilmu. Ini rumusnya. Jadi kalau kenapa itu akhlaknya kok jelek, berarti imannya masih lemah. Karena iman makin kuat, akhlak langsung naik sendiri. Nah, orang yang senang belajar agama dengan benar,
itu cirinya imannya meningkat. Buahnya pribadinya makin baik. Berarti benar tuh belajar agamanya. Pembelajar sejati itu bukan yang senang belajar saja, tapi belajar dan mengamalkan. Itu pembelajar. Jadi ilmu seseorang itu dilihatnya bukan dari apa yang dia tahu, tapi dari apa yang dia amalkan. Apa artinya tahu ilmu sholat tapi tidak sholat? Dua, nih akhwat, dia zuhud tidak, pecinta dunia atau tidak? Kalau orang itu pecinta dunia, susah, dia bakal bertengkar terus, berkeribet hidupnya. Cinta dunia itu apa? Kagum kepada duniawi ini, mengagung-agungkan mobil, rumah, harta, gelar. Bukan tidak boleh punya, nggak ada masalah. Nabi Sulaiman juga sangat kaya, ya, punya kerajaan. Sahabat Nabi banyak kaya, tapi tidak mengagung-agungkan duniawi dan tidak lengket di hatinya. Ini kuncinya. Kalau dunia udah mengagung-agungkan, kalau ada orang berpangkat, orang yang berharta, sepertinya gimana ketemu artis populer, gimana. Tapi nggak pernah peduli kepada ketakwaan, padahal yang mulia tuh yang takwa. Ini bermasalah nantinya. Dia akan sibuk mengabdi kepada dunia nanti, dan itu tidak bisa bahagia. Karena hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu sumbernya dari berbagai kesalahan-kesalahan. Jadi nanti kalau orang ini, dia mungkin takdirnya kaya, mungkin takdirnya gelarnya panjang, mungkin takdirnya jabatannya tinggi, tapi biasa weh, nggak merasa mulia dengan casing. Dan tidak berat, mau pensiun ya nggak apa-apa, enteng weh dunia ini, ya. Yang ketiga adalah fokus kepada memperbaiki diri. Tidak ribet dengan kesalahan orang. Kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, tapi fokusnya adalah PDLT. Anak belum baik, kesalahan saya nih. Saya belum jadi contoh. Saya belum sungguh-sungguh doa. Istri bersikap kurang baik, pasti ada kesalahan saya. Saya kurang ikhlas di dalam menyapa. Saya kurang sungguh-sungguh. Di kantor ditegur, pasti kesalahan saya. Saya ditegur atasan, tadi saya negur karyawan, astagfirullah. Jadi selalu apapun evaluasi diri. Nah, kalau orang sudah begini, cepat bagusnya. Tapi kalau selalu menyalahkan orang, ini gara-gara itu, ini nggak benar, ini udah. Kalau orang malas belajar agama dan tidak serius mengamalkan, kalau orang sudah mabok sama duniawi dan lengket dunia di hatinya, kalau orang sudah sibuk menyalahkan orang, udah, itu susah. Lama jadi baik. Terakhir, ini nanya ke sini, Bapak yang jawab, beres. Tiga-tiganya kebagian. Terserah yang mana aja. Saya tidak berani ngambil keputusan, ngacungnya bareng. Silakan, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik. Saya dari Lombok, NTB. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, perbedaan antara riya sama syiar. Karena kan kalau secara bahasa riya itu kan ingin dilihat. Otomatis ketika kemudian kita, contoh sederhananya kayak YouTuber misalnya kan pasti ingin dilihat. Karena subscriber, like kan pasti ingin dilihat. Apa perbedaannya? Kemudian yang kedua, terkait masalah korelasi kayak warotil Quran tartila kan. Satu-satu aja udah berat. Makasih ya, Dek.
Ini Ramadan jangan Terima kasih. mempersulit orang lain. Apa tadi pertanyaannya? Antara riya dan syiar. Bahkan menampakkan nikmat itu bagian dari syukur loh. At-tahadus binikmah. Bini'mati rabbika fahaddits. Jadi menampakkan nikmat ini boleh. Bedanya apa? Goalnya. Kalau riya, goalnya adalah saya. Ingin diketahui ini loh saya. Saya bisa loh, ini prestasi saya, ini harta saya, ini kepintaran saya, ini ide saya. Kalau syukur, Allah, ini dari Allah, ini milik Allah, ini amanah Allah, ini ujian dari Allah, gitu. Wah, rumahnya bagus, alhamdulillah, Allah yang memiliki segala-galanya. Titipan Allah. Tapi jangan acting, oh semuanya milik Allah. Itu juga nama sama. Nebeng beken. Saya sih orang fakir, tidak punya apa-apa. Diijabah tuh hadirin. Udah itu teh ketipu, bangkrut aja. Nggak usah acting ya. Karena ada yang nyebut diri merendah untuk mengangkat diri. Saya sih orang bodoh, pas saat mustajab jadi blon aja. Jangan. Kalau mau mengatakan apa adanya ya memang begitu. Jadi kalau syiar bagaimana? Misal kita sedekah ditampakkan niat memotivasi, niat memberi contoh, niat mengajak orang lain. Berpeluang riya ada. Makanya yang ditampakkan dan yang tidak ditampakkan lebih banyak lagi. Misal sedekah 100 juta ditampakkan. Siapa yang mau infak? Ya, dari saya 100 juta. Tampak. Itu ada peluang riyanya. Yang diam-diam 1 miliar. Saya dua-duanya enggak kayaknya. Jadi kalau kita sering menampakkan harus lebih banyak yang kita lakukan sembunyi-sembunyi. Ini rada terancam nih. Bisa ada riyanya, ada ikhlasnya. Nah yang ikhlasnya kita kejar. Gitu. Dek. Bantu punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsan dari Sukabumi. Izin bertanya AA, bagaimana tips ataupun caranya supaya kita lebih ringan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari ataupun yang sudah kita dapatkan. Terima Baik. kasih. Ada yang bertanya sahabat Ansor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah dapat ilmu syariat Islam banyak, kurang lebih seperti itulah ya. Beri saya amalan yang bisa saya pegang teguh. Maksudnya dengan amalan ini mendorong amalan-amalan lain bisa dilakukan. Tahu jawaban Rasulullah seperti apa? La yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Hendaklah basahi lisan ini dengan selalu menyebut nama Allah. Dah. Bos, terakhir. Zikir terus deh. Doanya ini deh. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Pendek itu. Itu supaya kita semangat berbuat baik dan bisa meninggalkan keburukan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Nggak bisa. Ada di sana banyak di buku doa ya. Tapi saya nyusahin orang. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya. Nah kalau kurang ikhlas kayak gitu, ya nadanya tuh nggak enak ya kan.
Ini as'aluk. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mang Ihin dari Bandung, Pak, dari Pagarsih. Alhamdulillah. Mang Ihin gimana ceritanya ada di sini? Alhamdulillah. Nggak tahu tiba-tiba Allah membimbing saya untuk ke tempat ini. Oh gitu, nyasar Tadi- atau gimana? Iya, tadi ceritanya putar-putar. Putar-putar. Nggak tahu tiba-tiba pengen sholat asar di sini aja. Ya, Sholat asar di sini. ini bukan kebetulan. Ilmu yang disampaikan tadi kira-kira ada manfaatnya tidak? Ya Allah. Nggak tahu ya ini apa namanya? Jawaban. Saya apa yang tadi A sampaikan itu qadarullah pas banget dengan apa yang saya alami. Jadi Makanya diputar-putar oleh Allah ke sini ya. iya begitulah. Tadi apa yang A sampaikan tentang bab ditipu orang, bab kesenggol orang, itu pas banget dengan apa yang saya alami hari-hari ini. Oh, Bapak teh mantan. Ya. Mantan ketipu, maaf ya Pak ya. Ini bukan curhat ya, ya. Enggak apa-apa. Jadi saya ini hanya ingin menyampaikan saja ke jamaah. Kebetulan AA jamaahnya banyak gitu kan. Hanya ingin menyampaikan tadi yang bab ketipu itu bagaimana saya ditipu oleh seseorang dengan yang ngaku ustadz via online gitu. Ngaku ustadz via online. Via online itu. Jadi sebetulnya nyomot foto aja Ustadz. Jadi ngambil foto salah satu ustadz yang saya kenal dan tiba-tiba nelpon dengan suara yang mirip banget 100%. Jadi saya ingin hanya menyampaikan kepada jamaah. Foto saya bukan. Bukan, A. Bukan, A. Foto ustadz yang saya kenal. Intinya mah hati-hati dengan foto profil. Ya mungkin nanti AA juga bisa dicomot oleh seseorang dengan suara yang mirip AA 100%. Nah itu yang bikin saya yakin itu ketika lihat WA itu profilnya yang saya kenal, terus tiba-tiba nelpon dengan mirip 100% mirip. Apa katanya? Ya intinya mah ngajak bisnis AA. Bisnis. Ngajak bisnis tiba-tiba ya minta bantuan tambahan modal gitu. Ya saya bantulah hanya sedikit tapi ya itu tadi nyelekit walaupun sedikit tapi nyelekit. Mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan. Tunggu dulu, belum selesai. Ya gimana? Kira-kira apa hikmahnya? Hikmahnya ya kembali tadi apa yang A sampaikan bahwa segala sesuatu yang terjadi yang khususnya yang menimpa diri kita, keburukan yang menimpa diri kita itu memang adalah dosa-dosa. Dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik itu yang masa lalu yang tidak kita sadari, baru baru sekarang paham, oh ternyata cara Allah menyentuh seseorang itu tidak mesti dengan dengan sedikit aja udah. Itu. Jadi untung atau rugi ketipu teh? Kalau menurut ini untungnya kita jadi kembali lagi ke Allah. Kembali lagi ke Allah. Kalau rugi nominal mah mungkin bisa lagi dicari gitu ya. Tapi untungnya itu alhamdulillah Allah ngasih ingat lagi kepada kita gitu. Apa datang ke sini kebetulan? Enggak, betul enggak. Tidak ada satupun kebetulan. Betul. Allah yang menggerakkan. Betul. Harusnya Bapak bersyukur. Alhamdulillah. Ketipu. Bukan jadi penipu, ya kan? Betul, Pak. Kalau kita ketipu kita bersyukur. Bukan kita yang kepilih jadi penipunya. Betul. Tobat. Ya, alhamdulillah hatur nuhun pisan Tobat. jangannya. Udah nggak usah mikirin dia, ya nggak? Karena dipikir juga nggak tahu kan dianya siapa, ya kan? Betul, Pak. Nah, uangnya juga milik Allah, tobat aja. Iya, siap. Hatur nuhun, Pak. Iman bisa mengubah dari asalnya korban orang lain bisa menjadi sesuatu yang bersyukur. Betul tidak? Inilah hebatnya iman. Makanya kalau sebuah perusahaan
Ini saya dengar dari Pak Ruli kemarin. Sebuah perusahaan apapun tapi menggunakan nilai-nilai religi, nilai-nilai ruhiyah, 3 yang akan terjadi. Ini hasil penelitian. 1, akhlaknya menjadi lebih baik, etikanya lebih bagus. Kalau sebuah lembaga pakai nilai-nilai standar kebenaran, apalagi pakai tauhid. Yang kedua, akan lebih bahagia karena dia akan lebih ikhlas di dalam berbuatnya. Dan yang ketiga, akan lebih tough, lebih kuat menghadapi berbagai cobaan. Tuh buktinya barusan ditipu juga malah bersyukur, ya kan? Ini sekedar gurau, jangan ditiru ya. Duh, sampaikan jangan nih. Nah, saudara yang nanggung ya. Si Kabayan beli motor, Pak, menderita mana Bapak dengan ini Pak? Si Kabayan beli motor, ente sia-sia. Tapi ada hikmahnya. Ada, nggak kuat pengen ngomong. Iteng manggil istrinya, nih saya beli motor, Iteng lagi nyiapin buka. Enggak, saya lagi di dapur. Akhirnya turun dari motor ke dapur, pegang tangan istrinya, lihat dong motor baru saya. Pas dilihat, motor tidak ada. Itu si Kabayan bahagianya luar biasa. Gusti nuhun, gitulah. Kenapa dia berbahagia? Kata istrinya, kenapa bahagia sekali motor hilang? Untung saya sudah turun. Itu. Ini luar biasa cerdasnya. Karena dia membayangkan kalau dia masih di motor hilang sama dia, ya kan? Nah, pertanyaannya ini yang liar siapa? Si Kabayan, saudara atau saya? Astagfirullah, astagfirullah. Dahlah hiburan, ya Allah ampun ya Rabb. Saya tuh punya bakat ngebodor hadirin, jadi ditahan sekali untuk tidak ngebodor tuh ya. Bakat alami. Dulu gampang keluarnya, sekarang harus penuh pertimbangan. Karena setiap perkataan pasti dicatat dan pasti ada balasannya. Astagfirullahaladzim. Saudara sih mancing, selalu menyalahkan orang lain. Terima kasih penerimaan santri baru. Ini penting teman-teman yang menyimak lewat medsos. Pakai punten atuh ya, karena ruas ya. Ada program baru di Darut Tauhid, penerimaan santri baru, pendidikan diniyah formal. Ini nih yang calon ulama, karena pendidikannya dari awal sudah lebih banyak kajian tentang agama ya, tentang Islam. Namanya PDF dari Wusto. Wusto itu setingkat SMP dan Ulia setingkat SMA. Ini baru di Indonesia ini, dan ijazahnya setara dengan SMA maupun Madrasah Sawaniyah, Madrasah Aliyah Sanawiyah. Saya ngomong apa tadi? Nah, biarin lah, beda. Jangan suka mempersoalan Masnawiyah, Sanawiyah. Astagfirullah. Tuh langsung gara-gara tadi sia-sia jadi kemana wae ya. Astagfirullah. Silahkan rekan-rekan, nanti untuk ikhwan pesantrennya di Eko Pesantren 2. Ini masjidnya hampir bagus dibangun, indah insya Allah di sana ya. Untuk akhwat di mana? Di Eko Pesantren 1 nantinya. PDF? Oh di sini. Alhamdulillah. Kalau punya anak 4, minimal 1 ke sini. Masukin PDF supaya ada ulamanya nanti. Kalau punya anak 2, masukin 1 ke sini. Kalau punya anak 1, ya satu-satunya ke sini. Kalau belum punya anak, nah, cari anak orang ya, kasih beasiswa ke sini.
Setiap ilmunya mengalir pahalanya. Masya Allah. Kepada santri akhwat, tapi ini udah keburu gede ya. Nanti kalau bisa lulusan PDF itu menjadi prioritas utama untuk jadi pendamping hidupmu. Jadi gimana yang tua-tua ini ya? Ini tinggal didoakan aja supaya husnul khotimah. Rada telat nih. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat ini. Engkaulah yang menciptakan kami, Engkau yang mengurus kami setiap saat. Engkau yang memberi hidayah kami menjadi Islam. Engkau yang memberikan nikmat iman ini. Engkau yang membimbing kami bisa belajar agama dan memahaminya. Engkau pula yang memberi taufik sehingga kami bisa beramal. Ya Allah, sesungguhnya semua nikmat hanya datang darimu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu setiap saat, dimanapun, kapanpun. Jangan biarkan hati ini berpaling darimu walaupun sesaat. Ya Rob, golongkan kami menjadi hamba yang senantiasa bersyukur padamu. Jadikan hidup ini Engkau tenggelamkan dalam nikmatnya bersyukur setiap saat. Karena nikmat darimu pun melimpah setiap kejam. Dan jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya ya Allah hanya untukmu. Hanya menghamba kepadamu. Hanya mengabdi kepadamu. Jangan biarkan ada niat sekecil apapun yang salah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampun kepadamu dari apa-apa yang kami tiada tahu. Lepaskan hati ini dari bersandar, berharap, bergantung kepada siapapun selain hanya kepadamu ya Allah. Jangan biarkan hati ini berharap kecuali hanya darimu. Jangan biarkan ada cinta yang menggelora di hati ini selain cinta padamu ya Allah. Dan jangan biarkan di hati ini ada kerinduan yang selalu menggebu selain rindu padamu. Rindu suatu saat ingin bisa berjumpa denganmu di surgamu. Jangan biarkan duniawi ini nampak indah, mempesona dan menipu kami. Titipkan dunia yang terbaik yang membuat kami bisa pulang kepadamu. Ya Allah, jangan biarkan hidup kami hina, nista, diperbudak nafsu. Karuniakan kepada kami nafsu yang Kau rahmati, yang mengajak kepada kebaikan. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni seluruh dosa kami, seluruhnya ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami. Ampuni dosa guru-guru kami. Dosa hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami. Ampuni ya Allah hamba-hambamu yang pernah kami zolimi. Juga ampuni saudara-saudara kami yang pernah khilaf menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Doa yang maha mendengar, jadikan saat ini saat ijabah doa ya Allah. Bukankah salah satu doa yang tidak terhalang adalah doa orang yang sedang saum? Kami sedang saum ya Allah. Kabulkan doa jamaah ini ya Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin bagi yang ingin doa, doalah masing-masing. Ini saat saum di bulan Ramadan. Amin ya Allah.
Ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ardi dzal jalali wal ikram. Kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan ya Karim. Kuatkan iman yang masih lemah ya Allah. Tentramkan hati yang selalu resah gelisah. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Cukupi yang sedang kekurangan ya Ghani. Lepaskan dari lilitan hutang ya Rozak. Berikan pendamping terbaik yang menantikannya ya Allah. Keluarga sakinah, keturunan yang soleh-solehah yang mendambakannya. Berikan ya Allah hajat-hajat, kabulkan hajat yang maslahat dunia akhirat. Lindungi dari bala fitnah wal musibah. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah. Karuniakan kepada kami Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Karuniakan kepada kami husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah.